Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe trader yang mungkin sering kita jumpai ya. Mungkin ada teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita yang kurang lebih ciri-cirinya seperti yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tipe ikut arus. Beli sama apa ya? Halo bro. Ya. Sama apa yang bagus bro? PTBA ya? Oke. Batu bara lagi bagus ya. Oke bro. Thank you. Coba gue tanya si Andi sama apa yang bagus? Si Andi juga bilang PTBA. Coba gue tanya si Leo deh. Woi, Leo, sama apa yang bagus nih sekarang? Lu pegang apa? PTBA. Oke. Thank you ya. Semuanya beli PTBA. Oke dah, gua hajar ini si PTBA. A few moments later. Ambles PTBA-nya. Coba gua tanya nih. Gimana PTBA lu, bro? Hah? Udah lu jual semua? Nah, tipe ini itu biasanya tidak bisa menganalisa sendiri. Jadi orangnya itu bergantung pada hasil analisa orang lain atau rekomendasi dari mungkin dari temennya ataupun dari grup-grup sahamnya seperti itu. Ini bahayanya adalah kalau tipe seperti ini kemungkinan besar itu dia bisa nyangkut sendirian. Mungkin dia dapat rekomendasi beli saham A, tapi ternyata yang rekomendasiin sudah jual dan dia ternyata nggak dikabarin ya. Karena dia nggak bisa analisa sendiri, akhirnya dia nyangkut sendirian. Itu berbahayanya dari tipe yang pertama ini. Karena tidak semua orang itu mau bilang kapan mereka lepas barangnya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan dari orang lain saja. Oke, yang berikutnya itu adalah tipe top gainers. Sama apa ya yang lagi naik hari ini? Ini naiknya kenceng sekali. Udah naik 10%. Oke lah, gua masuk ini. Aduh, kok udah turun 5% ya? Gak apalah, gua cut loss dulu dah. Gua cari lagi yang sahamnya naiknya lagi kencang hari ini. Ini ada lagi nih, gua masuk lagi ah. Ayo, naik. Loh. Malah turun lagi. Ya udahlah, saya cut loss lagi aja lah. Aneh hari ini. Aku masuk malah turun, aku lepas malah naik. Ya mungkin apes lah hari ini. Udah. Tipe ini sering kita lihat sehari-hari ya. Jadi orang yang trading dengan cara pertama dia langsung melihat ya di aplikasinya, entah itu di RTI atau di broker atau di platform sekuritasnya, mana sih saham-saham yang lagi top gainer atau kenaikannya paling tinggi. Nah, kalau ada saham-saham kenaikannya paling tinggi, dia akan ikut numpang untuk membeli saham tersebut. Namun, kalau kita mau trading dengan cara seperti ini, kita juga harus mengetahui tentang seperti broker summary, siapa sekuritas yang lagi beli, siapa yang lagi jual. Nah, jangan sampai kita hanya, ini harga sahamnya naik kenceng, langsung kita ikut masuk ya. Karena saham-saham yang biasanya masuk di top gainer, itu kemungkinan besar itu saham-saham yang dalam tanda kutip itu sedang digoreng atau dinaikkan. Jadi kita benar-benar harus lebih menguasai kayak bandarmologinya, keluar masuknya, dan ada trading plan yang jelas. Seperti itu. Kalau nggak ada itu bahaya. Kenapa? Karena kita nanti bisa seringnya itu cut loss. Kita masuk, loh ternyata sahamnya turun. Kita lepas sahamnya itu naik. Nah itu untuk tipe yang kedua ini ya. Berikutnya itu ada tipe kolektor saham merah. Wah, BC aku udah cuan 5% nih. Wah, ini saya jual aja lah. Take profit dulu biar aman. KF beli di 6.000. Sekarang lagi loss 20%. Mau cut loss juga sayang. Hold aja lah, ini nanti juga bisa naik lagi saham KF. Aduh.
Lost Skype udah 50% nih. Gua invest aja lah. Ini juga perusahaannya bagus, BUMN. Ya nanti juga pasti kembali lagi ke 6.000 kan. Udahlah, gua jadi investor di KF aja lah. Ini saham dari berapa tahun nggak kembali-kembali harganya. Aku udah males ini lihat akun ini, merah semua isinya. Udah, gua bikin rekening yang baru aja lah. Ini yang paling sering mungkin kita jumpai di lingkungan kita ya. Banyak orang-orang itu yang mau beli saham, tapi ketika loss itu nggak mau cut loss. Kenapa? Karena mereka berasumsi dan punya harapan, punya hope bahwa nanti saham ini akan naik lagi. Itu juga yang berbahaya. Kalau memang kita beli sahamnya itu untuk investasi jangka panjang dan sahamnya lagi merah, nah kita beli terus itu masih nggak masalah. Tapi kalau kita memang belinya itu untuk trading, terus kita merah, nggak mau kita cut loss, akhirnya nanti itu bisa kalau merah terus, kalau lagi turun terus, itu bisa nyangkut abadi, nggak keluar-keluar dari saham itu, seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya lihat itu sering saya jumpai juga bahwa banyak orang tuh yang kalau untung sedikit mereka akan buru-buru lepas, tapi kalau merah itu mereka kuat untuk tahannya. Merahnya sampai berapa puluh persen itu masih kuat untuk ditahan terus. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tipe pesimistik. BRI sekarang 4.000. Ini kalau harganya dia bisa di bawah 3.000, kepala dua, aku bakal masuk. BRI sekarang 2.500. Cuman marketnya lagi bahaya nih, IHSG-nya ini lagi goyang kelihatannya. Kalau aku beli sekarang nanti IHSG-nya bisa crash, bisa ke 3.000 ini IHSG. Udah aku nunggu IHSG crash aja kok. Kelihatannya IHSG marketnya bisa crash nih. Sudah naik lagi ke 3.000. Ini udah naik banyak dari penurunan kemarin si BRI ini. Kalau aku masuk sekarang rugi karena aku nggak dapat harga bottom. Lebih baik aku tunggu aja dia turun lagi ke harga 2000-an lagi. Udah, saya tunggu aja lah, nggak masuk dulu. Wah, ini lagi tinggi harganya ini. Nggak masuk akal harga BRI ini. Dia jauh lebih tinggi dari nilai bukunya. Ini kondisi ekonomi belum pulih tapi BRI sudah 4.000. Udah, aku masuk kalau misalkan marketnya crash saja. Kalau sekarang rugi nih, rugi. Ini adalah tipe di mana biasanya orangnya itu mudah galau. Jadi ketika dia sudah mau beli di harga tertentu, terus dia ada, aduh nanti bisa beginilah. Kalau harganya sudah kecapean, nanti tapi kondisinya bisa begini, akhirnya nggak beli-beli. Nah biasanya tipe orang yang seperti ini itu kalau masuk di saham itu nominalnya itu kecil, nggak bisa besar. Karena apa? Karena ketakutannya itu lebih besar daripada dia keinginannya untuk mendapatkan untung gitu. Jadi dia itu selalu menganggap situasi itu pesimis gitu loh. Nanti bisa rugi, nanti bisa loss banyak, nanti begini begitu. Nah, bahkan kemungkinan besar juga pada akhirnya dia ini nggak beli apa-apa. Portonya itu kosong. Kenapa? Karena dia takut dengan semua resiko yang ada. Itu adalah tipe pesimistik. Berikutnya adalah tipe yang pamer cuan. Halo bro, lu ngambil Anthem nggak? Ini gua udah cuan 20 juta nih. Kenapa lu nggak ambil? Wah, sayang banget lu nggak ambil. Itu kan sudah MA5-nya ketembus tuh, MA20 tuh. Udah Golden Cross. Nah, dia udah bentuk juga kan. Patternnya tuh udah kelihatan nih mau naik. Pattern mangkok kan. Mangkoknya besar banget. Nah, waduh gimana sih lu kok bisa gak ambil? Oh, ya udah ini gua kirim ke lu ya, screenshot foto gua nih. Ini lagi cuan nih gua nih ya. Oke. Gua mah sekarang invest aja di saham, ngapain diputer-puter trading. Ini uangnya udah gua tarik semua tuh, udah masukin ke bisnis. Lumayan, bisnis sekarang cuannya banyak sekali nih gua. Iya, ngapain diputer-puter di saham sekarang, marketnya lagi gak enak. Ini sekarang lagi cuan banyak nih di bisnis nih. Tipe ini merupakan tipe yang mungkin paling bikin kita itu jengkel ya. Kenapa? Karena dia akan muncul ketika lagi
plus, lagi profit, bukan hanya muncul, tapi mungkin bisa kontak kita, bisa WA kita, ataupun telepon kita, hanya untuk mengabari, aku ini untung loh, aku ini profit loh. Nah, bahkan kadang itu bisa dikirimi, ini loh aku lagi profit, portfolioku seperti ini, segala macam. Tapi kalau kondisinya itu lagi minus, dia akan menghilang. Bagaikan jahe langkung ya, menghilang tanpa jejak. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita tanya ke dia kabarnya, maka dia akan menjawab, oh aku untung di tempat lain, segala macam. Mungkin di bisnisnya yang untung, ataupun dia lagi dapat berkat apa, dia lagi cuan apa. Intinya orang ini kalau kita tanyain, itu selalu cuan. Apapun kondisinya itu selalu cuan. Seperti itu. Itu adalah tipe yang kelima ini, yaitu tipe pamer cuan. Terus tipe trader apa nih? Atau tipe investor apa nih yang bagus untuk kita tiru? Nah, kalau saya menamakannya itu adalah tipe investor atau trader yang realistik. Jadi tipe yang realistik ini dia tidak pesimis dan dia juga tidak optimis. Dia menganggap bahwa semua itu harus ada dasarnya. Nah, ciri-cirinya orang yang realistik itu yang satu, dia akan terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, kalau kita di dunia saham tentu informasi itu sangat berharga ya. Makanya banyak orang kalau trader saham itu setiap hari itu bahkan membaca berita, menganalisa emiten, mengikuti perkembangannya, ataupun belajar lebih dalam tentang analisa-analisa baik teknikal, fundamental, segala macam. Nah, dia akan terus mengupgrade dirinya. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus ciri-ciri yang kedua itu dia pasti bisa menganalisa sendiri. Tidak mungkin ada investor yang realistik tapi dia itu mengandalkan orang lain. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dia harus mengerti tentang investasi yang dia lakukan atau trading yang dia lakukan. Oleh karena itu dia harus bisa menganalisa sendiri. Boleh kalau misalkan kita mencari-cari info atau referensi dari orang-orang lain itu nggak masalah. Tapi itu bukan kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Tapi itu hanya kita jadikan sebagai referensi saja. Semua pengambilan keputusan tetap harus berdasarkan dari kalkulasi kita sendiri. Terus yang ketiga, ciri-ciri dari investor yang realistik ini, dia memahami rule of the games. Nah, rule of the game-nya itu sebenarnya kalau menurut saya cukup simple, dimana kalau kita berbicara trading, itu yang rule of the game itu adalah psikologis. Nah, ketika kita berbicara psikologis, maka yang terpenting itu hanya ada dua, yaitu trading plan dan money management. Kalau kita sudah mempunyai trading plan, dan kita trading plan itu maksudnya gimana? Kita tahu kapan kita harus cut loss. Kita tahu saham apa yang harus kita pilih. Nah, kita jadi sudah mempunyai analisa sebelum kita membeli sahamnya. Bukan by feeling saja, tapi kita sudah punya dasar untuk membeli suatu saham. Nah, kalau money management itu berbicara mengenai seberapa banyak uang yang kita alokasikan untuk misalkan membeli satu saham ini. Kalau sahamnya yang gorengan tentu dengan yang saham blue chip itu porsinya itu berbeda. Kalau gorengan kita mungkin nggak bisa masuk yang terlalu banyak. Ataupun seberapa banyak porsi untuk uang yang kita alokasikan untuk trading dibandingkan yang untuk investing. Nah, itu kita berbicara tentang money management. Nah, kalau misalkan trading, rule of the game-nya itu adalah psikologis. Kalau investing, rule of the game-nya itu adalah passion, kesabaran. Menurut saya seperti itu ya. Kenapa? Karena jangka waktu atau time frame ketika kita berbicara mengenai investasi, itu pasti kan nggak mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Mungkin bisa beberapa tahun. Oleh sebab itu lawannya itu adalah kesabaran. Dan bahkan mungkin di tengah jalan nanti kita akan dihina sama temen ya. Loh, kamu ini udah 1 tahun kok pegang sahamnya sama terus. Turun lagi sahamnya. Nah, itu kita jangan emosi ya, jangan marah. Nggak apa-apa selama kita punya dasar yang kuat bahwa fundamentalnya bagus kok, dia cetak laba terus, dia nggak pernah ada masalah, ya udah kita terus membeli. Nah, itu adalah kesabaran ya. Kalau ternyata misalkan kita analisa terus ternyata di tengah jalan ada, ternyata kok perusahaannya ini lagi mulai minus atau mulai ada kasus, nah itu baru kita bisa cut loss. Nah, jadi menurut saya rule of the game kalau investasi itu adalah passion atau kesabaran. Nah, cukup sekian ya untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan juga menghibur teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat ini temanku ini seperti ini, termasuk dalam salah satu kriteria yang saya sebutkan,
itu boleh ya di-share ke orang yang bersangkutan supaya mereka juga bisa untuk menambah wawasan dalam dunia saham atau dunia trading. Oke, cukup sekian videonya. Sehat selalu dan cuan selalu. See you guys. Guys, perhatikan ya, ini ada saham perusahaan digital baru yang ada di Indonesia. Kode sahamnya itu BCAK, becak. Nah, harga sahamnya sekarang itu masih Rp100. Ini saham bisa naik ke Rp2.000 ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ini saham bergerak di bidang teknologi becak online. Nah, jadi kalau teman-teman mau pesen becak, udah nggak perlu tuh ke pinggir jalan awe-awe panggil masnya becak, nggak perlu. Sekarang tinggal lewat aplikasi bisa. Nah, dia startup pertama becak online di Indonesia. Kalau teman-teman mau cari yang multi bagger, yang naiknya banyak, itu harus cari yang ada story-nya seperti ini nih. Kalau nggak ada story, nggak bisa naik tuh. Oke, jangan lupa ya, saham becak, salam profit.